Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qaddara fahada wa yasyara li muhibbihi sabilal ihtida. Ini adalah jalan yang dipenuhi dengan cinta dan menjadi jalan hidayah. Ketika kehilangan jalan cinta, maka semuanya kekecewaan. Suami istri gagah dan cantik, tapi tidak ketemu dengan cinta, dia juga akan berhadapan dengan kekecewaan. Miskin dan katakanlah tidak gagah dan istrinya tidak cantik, tapi dia ketemu dengan cinta, insya Allah di situ ada kemenangan. Dan alamatnya cinta kan pemiliknya Allah. Yang lain itu hanya saling menyenangi, saling menyukai, tergantung kepentingannya. Siapa yang mengejar cinta, maka dia akan dikejar oleh kebaikan. Dia akan dikejar dengan keberkahan. Allah mengatakan saqaqtulaha isman min ismi. Saya ambilkan namanya cinta atau Ar-Rahman dari nama aku, kata Allah. Ar-Rahman wa hiya Rahim. Jadi Allah mengambil kata cinta atau kata rahmat, kata Ar-Rahman itu dari namanya sendiri. Subhanallah. Baik ibu yang kami hormati, para pengurus yang berbaris rapat dari Majelis Taklim As-Sofa, juga dari RT 1 yang kami dengar tadi, RT 2, RT 3 juga. Ada RT 4-nya ya tadi? Ada. Suaranya lantang pada usianya sudah mulai senja, tapi kalimatnya terus bermakna. Alhamdulillah. Dan semua pengurus Masjid Al-Muhajirin, adik-adik dari STIE maupun remaja yang ada di tempat ini, alhamdulillah ini ide yang sederhana tapi sangat cemerlang dan harus diperbesar. Kasih kesempatan nanti remaja-remaja di tempat ini, kemudian untuk berhimpun di tempat ini lebih banyak. Entah itu pakai jilbab, tidak pakai jilbab, semoga nanti datang ke tempat ini Allah memberi hidayah atau mengkaruniakan kebaikan. Ya. Karena hari ini mereka sesungguhnya banyak hal yang mengecewakan, mengkhawatirkan, bahkan menghancurkan. Jauh sebelum pernikahannya sudah hancur-hancuran. Itu karena banyak kehilangan wajah ibu, banyak kehilangan wajah bapak. Nah ini yang kemudian kita coba kupas, ya, sehingga saya memberi jaminan bahwa di rumah memang ada salah satu di antara pintu surga. Artinya menjadi sebab masuknya seseorang ke surga. Baik ibu yang kami hormati, oh lupa padahal tadi ada pantun ya. Aduh bagus sekali pantunnya. Ya. Khawatir hilang di sini, ya saya sampaikan aja. Tapi itu harus kompak, harus kompak. Utamanya adik-adik. Keluarkan aja suaranya. Ya, mereka sudah ada suaranya. Apa ya? Ya. Jalan-jalan ke kebun salak. Tapi hati-hati, di situ ada batang berduri. Semoga hari ini saya tidak bertemu lagi dengan ibu yang galak. Karena yang saya lihat hari ini insya Allah menjadi bidadari. Pohon aren dekat pohon kedondong. Ibu-ibu keren, takbir dong. Alhamdulillah. Coba kita lihat. Kita langsung masuk ke tema sederhana. Dan ini menjadi tarikan nafas di akhir zaman. Seolah akhir zaman harus mengikuti sebagaimana nada dan keinginannya anak-anak yang
ya mengistilahkan dengan gelombang Z, dengan kelompok Z, dengan kelompok Y, dan macam-macam istilah. Seolah kemudian kalau dia tidak begitu tidak keren, kalau tidak menguasai digital tidak keren gitu ya. Oke lah, itu definisi mereka. Tapi hakikat yang sesungguhnya mereka tidak akan pernah kehilangan jati dirinya untuk menjadi anak yang terbaik ketika dia bertemu dengan dua wajah. Wajah ibunya atau wajah bapaknya. Monggo bagaimanapun orang nanti terbang ke udara persis seperti burung, atau dia bisa tenggelam dalam air persis seperti ikan. Teknologi bisa mendekatkan semua yang jauh, mengumpulkan semua orang-orang yang tidak berdekatan, kumpul dalam sebuah grup, bercengkrama, tertawa. Tapi hakikat yang sesungguhnya mereka tidak akan pernah dapat jawaban ketika pelukan ibu tidak didapatkannya, ketika kecupan bapak di kening tidak didapatkannya. Maka semua yang dimilikinya dan dicarinya sampai 1000 derajat, 1000 cara dicarinya, dia tidak akan pernah kemudian bisa mengendalikan dirinya. Disitulah hebatnya. Kenapa Allah sampai 56 kali menyebut wajah? Karena sehebat-hebatnya anak, lingkungan yang sangat ganas sekalipun, tapi kalau strong mata ibu dan strong mata bapak itu bertemu dengan mata-mata mereka, duduk bersama ketika makan, ditepuk pundaknya ketika dia mau berjalan, atau yang kecil kemudian diusap mukanya ketika mau tidur, insya Allah saya beri jaminan anak akan menjadikan telunjuk ibu dan telunjuk bapak seperti bunda-bunda. Subhanallah, saya sudah buktikan. Berjejer ini yang bermasalah. Berjejer dari mulai anak yang usia 20-an, usia belasan, yang kena kasus-kasus yang dalam kategori umum itu sangat kriminal. Mencekik ibu, menendangnya, mengambil motornya bapak dan dijual. Berjejer. Memang kalau dilihat kasusnya sedikit, tapi dibandingkan dengan kriminal yang dilakukan oleh mereka, tidak bisa dianggap sederhana. Kurang lebih 15 tahun kami membina di Bintal Polda, berhadapan dengan anak-anak yang seperti ini. Apa yang saya rekomendasikan kepada mereka? Bukan dimasukkan ke penjara, bukan dijebret kemudian supaya kapok, bukan dihukum dengan sanksi yang berat. Temukan mereka dengan wajah ibunya dan temukan mereka dengan wajah bapaknya. Dan ternyata betul, dalam deskripsi non-parametrik statistik yang kemudian diukur dengan kualitas komunikasi, rata-rata yang menjadi kriminal, yang hamil di luar nikah, sampai kepada hal-hal yang paling sederhana, ternyata juga disebabkan sibuknya bapak mengganti komunikasi dengan uang, mengganti komunikasi dengan sapaan seadanya. Apa yang terjadi? Ada pangkat, ada bintang. 2 pekan yang lalu kami ngisi di Kostrad di samping istana. Ya, kami menyampaikan bagaimana Umar bin Khattab yang gagah perkasa dan umat. Tidak ada musuh yang kemudian coba-coba maju di hadapan umat. Tidak ada musuh yang tidak gentar dengan umat. Tapi setelah dia dicelup oleh Islam, kehadiran di hadapan anak-anak, di hadapan anaknya, merendah sejauh anak berdiri, maka dia merendahkan matanya untuk sejajar. Membuka tangannya tidak bicara, tapi kelembutannya terasa menjadi kekuatan. Padahal dia gagah, kuat dan ditakuti oleh pemimpin dunia. Apa yang disadarkan? Kalau mau ngomong, Umar masih tetap terasa keras. Strong matanya memang sangat tajam.
Subhanallah, gelombang jiwanya setelah dicelup dengan agama, dicelup dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sebelumnya anak-anak kemudian mencari tempat persembunyian ketika Umar berjalan, takut dengan Umar. Baru didengar namanya sudah berlari mencari tempat-tempat untuk bersembunyi. Bahkan anaknya sendiri kan dibunuh. Adanya sendiri berdarah-darah ketika membaca Quran didengar oleh Umar. Singkat kata, ketika Umar sudah bertekuk lutut dan bersimpuh wajahnya di tempat sujud, subhanallah, separuh dunia dikuasai oleh Islam, tidak dengan pedang. Kenapa hari ini kemudian anak-anak kehilangan alamat, mencari wajah lain selain wajah ibu dan bapaknya, mencari wajah di Facebook, mencari wajah kemudian di gadget, mencari kemudian wajahnya di Android, di Apple, di Telegram, di mana-mana, kemudian mencari wajah yang bisa menyenangkan dia. Jauhnya membuat kemudian tarikan nafas berbatasi. Mengapa anak seperti itu? Sekali lagi bukan karena kurang ilmunya, bukan karena kurang cantiknya. Saya harus mengatakan hari ini beruntung ibu-ibu mengantar adiknya ke tempat ini. Karena mereka dia tidak bertemu dengan wajah ibu dan bapak, maka dia mencari wajah idolanya di tempat lain. Apa yang terjadi? Sepertinya kalau sudah usia 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun tidak terdengar ada pacarnya, tidak terdengar kemudian ada pasangannya, apalagi kalau sudah 20 tahun sudah selesai kuliah, belum kelihatan kemudian ada yang datang, ada yang dekat dengan dirinya, sudah mulai terbayang, jangan-jangan anak saya jadi gadis yang kemudian bukan bulan dan tahun. Ya sudah, akhirnya apa adanya. Sebenarnya kan persoalan pernikahan hari ini itu bukan persoalan mereka, persoalan orang tua. Tidak ada ayat yang kemudian menyuruh kepada anak muda, gadis maupun bujangan kemudian disuruh untuk menikah, tidak ada. Yang ada itu perintah kepada orang tuanya untuk menikah. Ayat yang dibaca tadi, Masya Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ayat yang terkait kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah, ujungnya apa? Allah telah menciptakan mereka min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran. Jaminan Allah, tidak ada Allah kemudian menciptakan langit dan bumi kecuali penghuninya namanya manusia. Semua sudah dipasangkan. Tidak ada alamat manusia yang sendirian, tidak ada alamat manusia yang tunggal. Sampai bakteri dikatakan microbakteri siklus itu karena ada pasangannya. Bakteri mikro, bukan bakteri. Bakteri saja itu 6.000 kali baru kelihatan, 6.000 kali pembesaran dengan mikroskop elektron itu baru kelihatan titik. Masih ada bakteri yang lebih kecil lagi sehingga dikatakan microbakteri siklus. Hari ini diberi nama probiotik. Subhanallah. Itu pun kata Allah, aku pasangkan dia sehingga dia kemudian dalam waktu per detik, ketika kemudian virus yang pasangan ini terpecah karena ada obat atau karena ada persentuhan dengan kondisi-kondisi psikologis, maka kemudian berubah menjadi virus. Virus itu bakteri tunggal, makanya ganas. Subhanallah. Bahayanya kalau kemudian tetap saja seorang gadis menjadi gadis. Saya tidak mengatakan ganas. Mungkin dia masih tetap tenang-tenang aja, tapi banyak pikiran orang yang dirusak. Sebenarnya itu orang pasangannya atau tidak ya? Yang sudah berpasangan kemudian terlepas saja, kalimatnya itu mengganggu. Saya tidak mengatakan janda itu jelek. Subhanallah, sering menjadi kunci.
tidak ada pasangannya. Padahal dia sudah pernah berpasangan. Asbab kematian, ya asbab perceraian, bukan karena maunya. Saya ingin mengatakan kepada adik-adik, mahasiswi dan para remaja yang hadir pada hari ini, sebenarnya tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tidak perlu kreatif mencari. Gambar di langit itu Allah sudah jamin. Wa anzalna minas samai ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Setiap makhluk yang Allah ciptakan, dengan turunnya saja itu hujan, Allah menjamin ada pasangannya. Itu pohon, apalagi manusia. Semut tidak akan berkembang kalau tidak ada pasangannya. Semut aja dengan takdirnya Allah pasangkan. Apalagi manusia yang disiapkan sesudah kematian masih ada kehidupan. Persoalannya di mana? Persoalannya ketika kemudian ibu dan bapak menyerahkan kepada anaknya. Ya, saya tidak terserah mereka. Apalagi alam demokrasi hari ini. Dari saya, untuk kita semua. Inilah yang perlu dirubah. Kami kecil-kecil begini, tapi alhamdulillah tidak ada santri yang kemudian menyepakati dirinya untuk bersama dengan pesantren. Insya Allah ada namanya pernikahan mubarakah. Dulu istilahnya pernikahan massal. Ada yang 5 pasang, ada yang 10 pasang, ada yang 37 pasang. Saya sendiri 47 pasang. Ini ada istri saya 47 pasang. Sampai ada yang 100 pasang. Bulan Oktober nanti, insya Allah, kalau panitia mendapati jumlah lebih dari 100, insya Allah tidak ada yang digeser, hanya karena jumlah. Makanya penting tadi nomor telepon saya dicatat baik-baik. Ustaz, saya mendaftar atas nama orang tua yang orang tua menyerahkan kepada saya. Saya yakin panitia hanya mengusahakan, tapi sesungguhnya menggambar kembali apa yang digambar oleh Allah di langit. 100 pasang tidak ada perceraian. 100 pasang tidak ada perceraian. 47 pasang tidak ada perceraian. 56 pasang tidak ada perceraian. Karena pasangan dari atas. Tetapi harus dijemput dengan ikhtiar. Karena bukan memasangkan satu karung dengan satu karung laki-laki, dengan satu karung perempuan. Subhanallah. Biro jodoh di tempat-tempat yang baik, di tempat yang mulia. Betul, dia mempertemukan foto, mempertemukan bakat, mempertemukan kiri, kanan, belakang dengan segala macam item yang diperlukan untuk panitia. Tapi hakikatnya ini usaha untuk menjemput takdirnya Allah. Catatan di langit tidak berubah ketika di bumi. Alladzi qaddara fahada. Wa yash'alu muhibbi. Jalan-jalan ketika engkau menempuhnya dengan ikhtiar, menempuhnya dengan istihara, dengan ikhtiar, kamu akan mendapati jalan yang dicintai oleh Allah. Sabilal ihtidah. Sabilal artinya jalan ihtidah, petunjuk. Memang tidak tiba-tiba mimpi dipasangkan si A dengan si B. Jadi untuk yang belum nikah jangan khawatir, tapi tempuh jalannya. Tempuh jalannya yang benar. Ini yang paling masalahnya. Sekarang banyak orang yang kemudian satu agresif mencari dan menempuh jalannya sendiri. Apa yang terjadi? Apa boleh buat, kata dia. Ini mungkin jodohnya. Sebelum satu pekan nih ya, kita diasumkan, tentu tidak boleh saya sebutkan namanya, aib, ibah. Orang tuanya, ibu bapaknya di Batam, sudah ngasih berita anaknya menghilang, pakai jilbab, tapi kemudian pelabuhannya sudah bertemu dengan seorang yang beragama Hindu. Untung kalau dicintai terus-menerus. Tapi tragedi yang hari ini kemudian mengintipnya, ya tentu kita tidak meramal lebih jauh dari itu.
Ini hanya satu contoh yang kebetulan saya lihat gambarnya sepintas, diperlihatkan sama anak saya, kemudian setelah itu kemudian tidak ada urusan. Artinya saya tidak bisa menurut mau diapakan lagi ini. Ini karena dia pikir saya tidak dipertemukan juga, saya tidak punya jaminan ibu bapak akan mencarikan juga. Padahal pencarian ibu dan bapak itu bukan karena kita senang dan tidak senang, menjemput takdir Allah. Baru saja ibu berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anak saya cerdas, saya cintai, saya tata, saya besarkan, saya didik dengan cinta. Saya larutkan air mata untuk semuanya bertaruh agar dia berilmu. Hari ini sudah menempuh dan menjalani langkah di usia 21 tahun. Ya Allah, perkenan Kau memberi petunjuk kepada kami. Baru berdoa, sudah Allah turunkan pelan-pelan. Umi, saya tidak tahu, tapi katanya dia rencana mau ke rumah. Siapa namanya? Saya juga tidak terlalu kenal, tapi mungkin kenal dari teman saya. Subhanallah. Tidak sampai 1 minggu, apa yang terjadi? Subhanallah. Hebat Allah itu. Tidak pernah mempersulit kalau didekati. Ini contoh. Dan yang begini bukan 1, bukan 2. Oh, kalau mau lihat latar belakang, saya orang Sunda, istri saya orang Makassar. Tidak ada hubungan nama ya. Tapi begitulah kemudian. Tidak ada kemudian alamat untuk saya menaruh nomor telepon kepada dia pun seperti itu. Karena memang tidak ada nomor telepon, apalagi HP-HP-an waktu itu. Tapi ketika sudah bertemu, tidak usah kita ceritakan itu. Tidak bisa saya ceritakan. Nanti, Masya Allah. Nanti kemudian setelah dibuka, ternyata ketika saya masih mahasiswa, ternyata dia ikut pengajian saya. Apakah dia ketika saya sedang pengajian itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan itu di depan itu jodoh saya? Saya tidak tahu. Tinggal tanya sama dia. Tapi kan tidak ada alamat karena perempuan waktu itu banyak, bukan hanya 1. Dan kalau mata saya dibuka, tentu banyak yang bisa jadi pilihan. Begitulah yang terjadi. Begitulah yang terjadi. Allah. Ini penting saya sampaikan mendahului. Tapi sebenarnya yang ingin saya ketikkan satu saja. Kalau di rumah itu ada wajah, maka pakai untuk bertemu dalam komunikasi persahabatan. Entah itu bersahabat kita dalam bentuk makan bersama. Oke, tidak bisa karena dia kuliah. Tapi kan kemudian kita bisa mengunjungi Bandung. Nah, insya Allah Bapak, Mama nanti hari Sabtu ke Bandung ya. Nah, tunggu aja di sana ya. Mungkin hanya 1 jam pertemuan itu. Tapi karena kemudian dia punya quality time atau kualitas waktu yang berkualitas, atau golden age, ada kekuatan energi emas, hanya 1 jam dalam 1 bulan ini. Tapi direncanakan ibu bapak bersama ke sana untuk menemui si kakak yang lagi kuliah. Oke, dia pintar, banyak bukunya, banyak referensinya. Tapi sekali lagi, 1000 mata dia bisa memandang, tapi 1 mata yang tidak bisa diganti. Mata darah daging. Ibu punya sperma, ibu punya sel telur, bapak punya sperma, bersatu, tidak pernah dicampur oleh Allah. Jadilah kemudian anak. Allah tidak pernah menyebut dalam Al-Quran ada bahan lain diambil.
sel telur didatangi oleh sperma, kecil sekali, tak kelihatan, nempel, diberi nama al-alaq. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, disimpan dalam rahim oleh Allah. Namanya saja rahim, diambil dari nama Allah. Walladzi yusawwirukum fil arham, disimpan kokoh, fi qararin makin, kokoh dan tidak ada campuran. Bertumbuh kemudian menjadi cairan menggumpal, bertumbuh kemudian menjadi darah, bertumbuh kemudian menjadi daging, sampai fakasaunal izama lahma. Allah karuniakan dari daging ini kemudian tulang-tulang yang dibungkus. Tidak ada alamat bahwa ditambah zat lain, sehingga anak itu utuh, yang 60 kilo, yang 50 kilo, utuh itu adalah darah daging kita, sperma dan sel telur kita. Masa kemudian mau kita wakilkan kasih sayang dan perhatiannya kepada yang bukan darah dagingnya. Semoga bisa dipahami hal yang satu ini. Oke, Bapak setiap saat dihormati oleh orang, tapi dia tidak bertahta kalau tidak bertemu dengan anaknya. Anak tahu bakatnya, anak tahu bajunya, anak tahu kemudian mobilnya, tapi yang anak mau tahu bagaimana derajat pandangannya yang bergelombang itu. Anak butuh perhatian, anak butuh penghargaan, anak butuh kasih sayang, anak butuh cinta, anak butuh rasa aman. Itu tidak bisa diwakilkan kepada lembaga. Dia hanya bisa diformat dari ibu dan bapak. Saya merasa beruntung hari ini karena yang dihadirkan dua komunitas. Ibu yang sedang dan menjalani hari-hari perjalanan cinta yang makin bermakna. Kenapa? Karena relatif perjalanan ibu-ibu kemudian tahun 90-an kan nikah, atau tahun 90 sekian menikah, atau sebelum tahun 90 sudah nikah. Relatif ruang-ruang yang alamiah itu bisa didapatkan. Masih sangat sederhana ruang di desa. Masih sederhana ruang cinta yang dialamatkan dengan istilah cinta monyet. Masih sederhana semuanya. Alamat kemudian pelukan seorang anak di hadapan ibunya masih lengket. Lahirlah kemudian seorang laki-laki yang datang, yang hari ini menjadi suami kita, juga dengan tegar dan mungkin hadir dengan kesederhanaan. Hari ini, subhanallah. Masalahnya kemudian bagaimana nanti dengan anak dan cucu kita? Masihkah pengalaman kita nikah sebagaimana yang akan dialami oleh mereka? Harus kita katakan insya Allah. Harus, jangan lalu hanya karena orang mengatakan, apa kata orang kalau kemudian pernikahannya seperti ini, apa kata orang kalau pernikahannya tidak pakai musik, apa kata orang kalau pernikahannya nanti kemudian tidak dipenuhi dengan jumlah uang yang banyak. Saya bukan anti pernikahan di gedung, saya bukan anti pesta. Jangan alamat pernikahan yang suci itu menjadi sepi dari doa, sepi dari cinta, sepi dari orang-orang yang soleh menjadi saksi. Alamat pernikahan dunianya harus bahagia, sesudah dunia masih ada akhirat. Kalau hari ini kita menjadi merasakan rumah kita seperti surga karena ada kekompakan, ada romantisme, ada kebersamaan, lalu berolahraga bersama, kompak kemudian menjadi orang yang hobi umroh, kemudian berjalan seiring. Tapi kalau dia kemudian tidak sealamat tempat sujudnya, tidak sealamat dermawan infak zakatnya, apa boleh buat kelak di yaumul kiamat? Dunia romantis dengan segala macam aksesoris cinta yang menyertainya, di akhirat kemudian kita hanya berkelahi dengan suami istri. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalu. Bapak si Umi kan, mama kan sudah sholat, tapi bapak kan itu dia mau kiamat berkelahi, malah kumlatan asyarun. Ini surat Ar-Ra'd menyapa, surat As-Sofat menyampaikan itu.
Mengapa kalian tidak saling menolong layaknya kamu di dunia kemarin? Ternyata istrinya tidak pernah menegur. Ternyata suaminya tidak pernah menegur kepada istrinya ketika tidak pakai jilbab. Ternyata kemudian istrinya tidak mengingatkan kalau pulang gajian harus dikeluarkan infak dan zakatnya. Ternyata ibu sholat duha di rumah, tapi bapak tidak tahu sholatnya di mana. Di mobil bisa kompak satu kursi, di rumah juga bisa kompak lagi makan, di kasur bisa melahirkan anak kita kompak dalam kebersamaan fisik, tapi doa tidak pernah menyatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumpung masih ada di dunia, ini masih bisa dikejar. Istilahnya adik, masih ada waktu untuk berbenah. Kita harus telanjang. Ya. Kan begitu kata Emil. Kita harus telanjang. Ketika menghadap kepada Allah tidak membawa apa-apa, terikut dalam ruku dan sujud. Nah, saya ulang kembali. Ketika semua dialamatkan di dunia dan bersifat transaksional, ibu berbuat baik maka suami juga berbuat baik. Ibu berdandan maka suami juga berdandan, itu masih transaksional. Tapi istri mengatakan terserah bapak jadi apa, yang penting saya belajar taat kepada suami karena Allah dan saya harus mendoakan dia. Suami juga bilang di tempat yang berbeda, entah itu istri saya jalan dengan agama yang maksimal yang saya ajarkan atau tidak, urusan saya mengerahkan dia, memberi rezeki yang halal dan berkah. Keduanya bukan karena saya berbuat baik, bukan karena dia berbuat baik. Saya taat kepada suami bukan karena suami kemudian galak kepada saya. Saya juga mempercantik diri bukan karena suami kemudian gagah dan ganteng. Saya mempercantik diri, saya berharum-harum mandiri. Saya merapihkan kasur, saya merapihkan kursi, bahkan saya membersihkan semuanya karena Allah senang dengan kebersihan. Ada ketulusan. Maka gelombang inilah yang dikirim oleh Allah. Gelombang ini dikirim oleh Allah. Tidak ada transaksi. Karena kalau transaksi, ibu suka marah, maka saya juga marah. Ibu saya datang ke rumah, ibu juga masih bapak datang ke rumah, ibu masih di luar. Ya apa boleh buat kalau saya juga tidak cepat-cepat ke rumah. Kalau transaksi yang baik masih penting, tapi kalau sudah transaksinya jelek, satu rumah, satu kasur, satu badan, dan kemudian Allah jauhkan dari cinta, rapuh. Setiap saat dipenuhi kekhawatiran. Perselingkuhan bukan jalan yang disukai, tapi banyak orang yang melakukan. Mungkin tidak selingkuh dengan laki-laki yang lain, tapi selingkuh dengan HP, selingkuh dengan masakan, selingkuh dengan jalan-jalan, seolah kemudian ya karena suami mengunjung jalan, ini kesempatan. Suami tidak tahu, maka ini bisa saya lakukan. Suami juga bilang begitu. Dia tidak tahu, saya jalan, saya jauh, yang penting saya kontak saja bahwa saya lagi tugas. Semua yang dilakukannya tanpa kontrol. Peristiwa-peristiwa selingkuh yang juga saya hadapi bukan hanya satu. Di instansi-instansi yang keren, yang uangnya cukup, saya dapati. Ketika sudah bertulang, untung kalau keduanya itu kemudian menghadap di tempat yang sama. Dia bekerja di Chevron, perusahaan asing dengan gaji 40 juta per bulan. Suami istrinya kemudian kerja di Salah Bersih, perusahaan Jerman. Sangat cantik karena ada Arabnya. Suaminya dari Jawa, relatif ganteng. Subhanallah. Keduanya bertemu di tempat yang sama, di kantor kami. Kalau keduanya bertahan dengan posisi istrinya 60 juta lebih,
gajinya di Salam Bersih, perusahaan Jerman drilling yang mengambil minyak di Kalimantan Timur. Suaminya kerja di Chevron miliknya Amerika. Lama untuk mempertemukan kembali, lama sekali. Istri tidak bergantung kepada suaminya karena uangnya lebih banyak. Suami juga walaupun tidak dikasih 40 juta per bulan cukup besar. Disitulah pentingnya kesetiaan, dan kesetiaan bukan barang murahan. Dia membutuhkan duduk dalam kebaikan, duduk dalam kebersamaan. Alhamdulillah, walaupun prosesnya sangat panjang, tapi untuk mempertemukan kembali ternyata bukan jumlah uang, ternyata bukan jumlah uang. Hormon kortisol ternyata menghantui ibu yang 60 miliar, yang 60 juta per bulan. Tapi hormonnya dingin, hitam, karena dia kortisol. Alamat kemudian harmonisasi dan romantisme tidak pernah didapat. Suami juga merasa sekali lagi alhamdulillah untuk mempertemukannya ternyata bukan jumlah uang, bukan kafe di mana dia mau makan. Ketika kemudian dia sepakat umroh untuk menangis dan meminta kembali agar alamat cinta Allah turunkan di antara keduanya. Padahal sudah nekat, cuman belum diterima oleh suaminya. Talak dulu, gugatan dari istrinya belum ditandatangani. Di persidangan dia minta waktu, jeda waktu, kemudian kita alamatkan. Bismillah, ada Allah pemilik cinta. Anak sudah dibagi dua. Pemilik cinta adalah Allah. Ini yang terkait dari kekuatan energi suami istri di dalam rumah yang ada surganya. Maka inilah yang kemudian wajahnya dialamatkan kepada anak, entah itu TK, entah itu SD, sampai perguruan tinggi, dan yang sudah mau nikah. Alamat ibu dan bapak yang saling mencintai, gelombangnya dicari, dicari dan dicari. Satu anak itu padahal sudah mahasiswa, sudah mahasiswi. Yang disebutkan tadi sekarang sudah anaknya 4. Yang dibilang baru saja. Kalau bertemu dengan saya dan kalau saya diantar sama dia, tetap hal yang dirindukannya dan saya lakukan. Itu dikecup keningnya. Karena ini bukan pekerjaan ketika anak masih kecil, cuman tidak bisa lagi tiap hari. Dia turunkan badannya seperti ini, karena dia agak tinggi. Saya naikkan kepala saya seperti ini. Berapa jumlah uang di antara saya yang bisa diberikan oleh dia, yang bisa saya berikan kepada dia? Bukan alamatnya. Bibir saya harus menjadi alamat di kening mereka. Sederhana tanpa bayar, tapi ini barang langka dilakukan oleh bapak kepada anaknya. Bahkan lebih langka dibandingkan dengan uang, lebih langka dibandingkan dengan baju. Semua baju dipakainya, semua motor bisa dipakainya, semua orang uang bisa dibelanjakannya, semua tempat bisa dihadirkannya. Tapi bibir ini tidak bisa diwakili. Bayangkan kalau ada perempuan yang sudah membutuhkan kecupan kening di kepalanya, bahkan sudah membutuhkan pelukan lebih jauh secara biologis karena usianya sudah lewat dari puber, kemudian tidak mendapatkan alamat-alamat yang baik seperti ini. Sering saya berguyur, jangan percayakan persoalan menyangkut lawan jenis kepada anak yang paling soleh sekalipun, karena ada hormonnya yang terkait dengan kebutuhan seksualnya. Tidak ketemu dengan laki-laki saja, banyak sekarang perempuan ketemu dengan perempuan.
Tidak ketemu saja dengan perempuan karena takut atau yang lainnya. Dia bisa bertemu laki-laki dengan laki-laki. Karena gejolak ini tidak bisa dihadapi dengan dinding yang paling tebal, kuat, dan kemudian dengan beton yang sangat kokoh sekali. Dia menembus semua ruangan. Saya tidak punya alamat lain. Ketika di satu pesantren terjadi kasus, ada sih persoalan lingkungan di asrama yang kita benahi, tapi lebih jauh daripada itu. Tetap, saya katakan kemarin dalam kuliah dengan mahasiswi di PG Taluk, pendidikan guru tahfidzul Quran usia dini. Jangan karena kita menjadi guru hebat baru kita bisa mewakili alamatnya orang tua. Jangan kita mau mengganti, lebih dicintai, lebih disenangi dengan ibu dan bapaknya. Kita punya tugas untuk melahirkan anak-anak yang mencintai ibunya, mencintai bapaknya, melebihi semua manusia yang ada di bumi ini. Karena ini tidak bisa diganti. Darah daging tadi katakan. Saya sudah takut tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Coba Allah kasih jalan. Tapi ayat ini kan tidak dikenal. Dan kalau dibaca juga pelintas begitu saja. Orang-orang yang beriman dalam berumah tangganya, mengikutkan keluarganya dengan keimanan, maka Allah akan temukan kembali mereka di dalam surga. Dan tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa memisahkan anak ibu. Dia kemudian dalam ruangan besar, berbeda kamar-kamarnya dalam satu surga. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan kembali mempertemukan mereka. Entah itu nanti sesudah jadi cucunya ketemu dengan kakeknya, entah itu ibu, bapak, dan anaknya, suami istri dipastikan saling mengenal di antara mereka. Hatta jauh berbeda kuburannya, jauh berbeda waktu kematiannya, tapi Allah jamin mereka bertemu. Wa ma alatnahu min amalihim min syai', dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka, suami istri, anak dan keturunannya. Kullu imrin bima kasaba rahim. Nah, di sini masalahnya. Tapi ini semua terserah apa yang mereka lakukan hari ini. Kullu imrin bima kasaba. Kasaba itu artinya usaha. Tapi ini semua tergantung apa yang diusahakannya di dunia hari ini. Kalau rumah hari ini menjadi pertemuan energi cinta suami istri yang menjadi gelombang bagi anak yang dekat maupun anak yang jauh. Jangan yang dikatakan bertemu dalam rumah itu sampai sudah mahasiswa masih di rumah. Kita tidak setuju. Anak manja semuanya disediakan oleh ibu dan bapak. Dia harus bersosialisasi menjadi orang dewasa. Selesai SD, anak saya udah keluar. Ayo bismillah. Tapi keluar bukan menjauhkan energi cinta. Keluar bukan menghindarkan energi dan dayanya doa. Mereka butuh bersosialisasi, mereka butuh dewasa, mereka harus segera untuk mengambil posisi. Jangan kemudian seolah kehidupan ini tergantung ibu dan bapak. Keluar. Tapi pantang saya mengantar anak saya, menitipkan sama orang. Saya antar dengan tangan saya, ada uang tidak ada uang, usahakan. Alamat dia masuk asrama adalah alamat terakhir wajah saya yang dilihat sebagaimana saya melihat wajah anak saya. Seperti itu ketika dia mau libur. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Tapi kualitas pertemuan bukan rekayasa, sekedar bertemu titipan. Insya Allah
Dia akan mengenal pangkat bapaknya, mengenal bajunya, tapi kemudian hati akan mengenal apa yang dibawanya. Hati tidak akan pernah berbohong. Ibu yang tulus, bapak yang tulus menemui anak, dia akan menunjukkan. Tidak usah kita katakan I love you, tidak usah kita katakan love is the most, tidak usah kita katakan you love me. Tidak perlu. Cinta akan berbahasa dengan sendirinya. Cinta akan ngomong 1000 kata padahal tidak terdengar. Tapi ada tindakan. Sekali lagi, wajah jangan dianggap enteng. Ibu punya KTP, namanya sama, nanti yang membedakan adalah wajah. Kambing tidak perlu punya KTP, tidak perlu dinikahkan, tidak perlu ada namanya, karena suara kambing dan wajahnya sama. Tidak perlu ada alamat cinta. Tapi secara instinktif mereka pun tidak pernah meninggalkan kasih sayang. Mereka tidak pernah meninggalkan kasih sayang. Hari ini menjelma ibu dan bapak, semua diberi perhatian tapi kehilangan kasih sayang. Maka dia mencari kasih sayang dari tempat lain. Halal dan haram itu ditembus. Kenapa? Karena ada kebutuhan pragmatis. Saya butuh laki-laki, laki-laki butuh saya. Kalau bukan pada lembaga listrik, apa yang terjadi? Kalau kabelnya yang belum sempat bertemu dengan listrik bertemu, bukan hanya korslet, tapi bisa kebakaran. Berbeda kemudian laki dan perempuan, tapi ketemunya sudah di tempat namanya listrik. Bukan hanya bercahaya, tapi bisa mengubah banyak hal. Ini bersuara karena ada pertemuan di tempat yang benar. Kenapa ibu dan bapak hari ini berani ke tempat ini, kemudian menyatukan senyum di antara kita? Karena ibu bertemu di tempat yang benar. Ibu datang ke tempat ini dan ibu mengatakan ibu dan punya suami karena bertemu dalam pernikahan. Bagaimana pula hari ini anak-anak yang bertemu tanpa pernikahan? Mungkin ada menggugurkan kandungan sementara, tapi sejarah tidak pernah hilang. Jerit baik perjalanan kalau tidak ditobati. Mungkin tertutup kasusnya karena pindah tempat. Mungkin tidak ditahu kalau sudah 2 bulan karena kemudian segera dinikahkan. Tapi sejarah sekali lagi tidak akan pernah hilang, kecuali ketika dia bertobat kepada Allah. Taubat bukan pekerjaan hari ini. Subhanallah. Cintai anak-anak yang belum menikah dengan cara kita mengambil posisi untuk mengambil bagian. Ustaz Afwan ini, ya mungkin ya Ustaz aja yang sampaikan. Ya si anak-anaknya kelihatannya sudah agak kenal-kenal, tapi bagaimana baiknya Ustaz? Oh, Masya Allah. Kebetulan satu pengajian ini, si ibu ini, bapaknya juga ikut pengajian. Kebetulan bukan mengada-ada, ini di telepon, pengajian telepon. Ya udah Bismillah, nah coba. Bukan macam mula. Saya tahu Ustaz mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Kenapa? Dan tahu malam perasaan saya ketika bangun tidur ada perasaan. Ternyata betul ini Ustaz. Ya sudah, memang spesial hari ini. Alhamdulillah. Adapun nanti kemudian acara pernikahannya disepakati 3 bulan kemudian, itu urusan teknis karena menyangkut ini anaknya mau ujian. Ini bukan cerita. Peristiwa. Kelihatan mengatakan isyarat itu sedikit sekali. Kenapa ini bapak ini? 2 pekan, 5 hari yang lalu dia kerja di Wika. Ternyata anaknya, saya nggak tahu kalau ini anaknya, ikut pelatihan orang membalik di Cipinang, Cempedak. Saya bilang gambarnya sama ini. Kelihatan bapaknya lebih ganteng itu.
Ustaz, tapi tergantung Umi dan Abah. Dia kerja di Wika, cukup positioning lah bapaknya. Anaknya ternyata di Madinah. Saya mengatakan ya terserah aja kalau Abi dan Bapak nanti Ustaz yang carikan akhwatnya. Kemudian akhwatnya ada di sini, saya nggak tahu kan. Bisa terjadi semuanya, kita nggak tahu. Ini baru nih hari. Dia lagi liburan di sini, ikut di situ. Nah, siapa yang mengatur ikut di situ, kemudian ikut bermobile dan ketemu dengan saya? Saya. Allah yang merekayasa. Saya tidak tanya ini suku apa. Tidak ada yang kebetulan ketika Allah kelihatan merekayasa jalan-jalannya. Allah Akbar. Walillahilhamd. Kenapa? Karena anak ini tidak pernah terjaga. Sudah kuliah di sana, sudah mulai diprogram. Pak Soni, saya katakan jangan sampai ada jarak waktu lebih dari 6 bulan untuk anak yang usianya seperti ini, kalaupun dia kuliah. Ternyata yang saya katakan itu anaknya sudah hadir, dan saya tidak kenal. Padahal itu disampaikan ketika bulan Ramadan. Direkam oleh dia, disampaikan istrinya. Istrinya mengatakan ini cincin yang satu, ini bukan cincin nikah. Biar aja ini saya lepas. Kita umroh, kata dia. Kita umroh. Dalam umroh itulah kemudian mendoakannya. Istrinya yang inisiatif. Masa saya tidak bisa memposisi Umi? Nah, siapa tahu itu menjadi pertimbangan, ini aja dilepas. Ini contoh sederhana. Ketika kemudian alamat Ka'bah menjadi satu untuk alamat bermunajat. Ka'bah dalam jarak jauh ada di malam hari ketika kita tahajud. Di siang hari namanya waktu sholat. Ajilu bis sholati qabla al-fawt. Kenapa ibu-ibu harus sholat di waktunya? Karena itu bersamaan dengan seluruh manusia yang sholat. Ajilu bis sholati qabla al-fawt. Segera itu kalau menemui sebelum habis waktu ijabahnya doa. Ajilu bin tobati qabla al-fawt. Seperti itu kamu juga taubat sebelum datang dan habis waktunya, waktunya hidup. Sederhana ya. Selesai sholat menyebut nama anaknya, ya Allah ya Rahman. Ya, dia baru semester 2 ya Allah. Tapi himpun dia dalam penjagaanmu ya Allah. Karuniakan kepadanya pembimbing yang baik. Temukan dia dengan ilmu yang benar. Satukan doa kami untuk menjaga dia ya Allah. Jauhkan dia dari fitnahnya laki-laki. Mungkin dia perempuan yang disebut anaknya. Seolah mengatakan, ya Allah, saya tidak jaga dia dengan sarma. Saya tidak bisa jaga setiap hari dengan pulsa. Saya tidak bisa jaga dia setiap hari dengan nasihat. Tapi saya jaga dia dengan doa yang tulus. Engkau Maha Penjaga ya Allah. Saatnya nanti jadikan wajah dia berlengah di hadapan suaminya. Dan jadikan suaminya juga adalah orang yang sedang berdoa, yang pada akhirnya dia beramal juga kepada anak saya. Kan kalau tidak butuh rincian seperti itu, ketika kita berkata Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, alamatkan untuk anak, walaupun kita sudah punya pasangan. Doa ini alamatkan kepada anak laki-laki supaya dia bertemu dengan seorang perempuan yang dilahirkan oleh ibu dan bapak yang soleh. Karena kita sudah merasa saya ini sudah soleh, bapaknya juga soleh, ini anak juga soleh, dan saya jaga. Bahkan sejak Iqra 1 sampai Iqra 6 saya sendiri yang mengajarkannya. Saya pakaikan dia jilbab agar dia tertutup auratnya, tapi selebihnya Engkau yang Maha menjaga ya Allah. Alamatkan dengan, maka Allah tidak akan pernah memgoyah anak yang dilahirkan, seorang perempuan yang dilahirkan oleh bapak yang soleh dan ibu yang solehah. Insya Allah ketika pernikahan dia akan dipertemukan dengan laki-laki yang juga dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu dan bapak yang soleh. Peristiwa ini bukan hanya satu kali saya mempersaksikan.
Kalau mau dialamatkan kelipatannya ribuan. Untuk adik-adik putri yang belum nikah, yang masih remaja, kebaikan kita hari ini menggambarkan pasangan kita adalah baik. Kebiasaan kita berbohong hari ini, aku boleh buat, jangan dikira tidak dicatat. Itu juga akan mengalamatkan besok lusa kau punya suami juga akan menjadi pembohong kepada kamu. Mungkin dia jujur masalah yang lain, tapi tidak jujur dalam masalah-masalah. Perbaiki hari ini, perbaiki sholat. Kalau tidak menjauhkan alamat, ada pun ibu nanti mengusahakannya, mengikhtiarkannya, itu untuk menjemput takdir. Saya ulang kembali, ibu bapak mengusahakannya, ibu berkomunikasi dengan temannya. Itu alamat untuk menjemput takdir. Takdir Allah sudah ada, tapi Allah membutuhkan usaha kita. Karena Allah tidak membisikkan. Kemudian kata laki-laki dalam namanya dan kata perempuan dalam namanya. Jodohkan ini dan ini. Tapi ayat yang dibaca tadi pasti semut hari ini tidak akan pernah berkurang karena ada alamat laki-laki dan perempuan. Virus setiap hari, kenapa ada yang pakai masker? Semata-mata karena takut virus. Karena kalau virus sudah masuk, dia dalam posisi tunggal, dia rusak. Hanya bisa menjadi baik. Dibunuh namanya dengan antibiotik atau dikawinkan dengan probiotik. Probiotik itu mengawinkan virus. Yang tadinya tidak siklus jadi siklus. Subhanallah. Pernikahan. Ketika kemudian sudah terjadi pernikahan antar semut laki dan perempuan, di situ juga ada spermanya, di situ ada sel telurnya. Ada yang tersimpan dalam bentuk telur, ada yang tersimpan dalam bentuk janin. Tapi itu hasil pernikahan. Hasil pernikahan. Ini disampaikan oleh Allah agar kita punya keyakinan bahwa tidak ada manusia yang tidak berpasangan. Alamat dosa boleh jadi ibu dan bapaknya yang tidak mau mengurus. Tapi juga ada alamat di anak-anak yang tidak mau diurus oleh ibu dan bapaknya. Kreatif sendiri, mencari sendiri, gaya sendiri. Apa yang terjadi? Tragedi. Sedikit yang berhasil. Tapi ada yang boleh jadi ibunya tidak mengurus, bapaknya tidak mengurus, dia yatim. Bukan ibu bapaknya tidak ada, tapi yatim secara psikologis. Tidak pernah diurus, tapi dia bertemu mungkin di pengajian, bertemu dalam kelompok-kelompok di mahasiswa. Ibu bapak tak mau tahu-tahu, tapi di tempat ini ada kebaikan, ada ustadznya yang mengurusi. Masya Allah. Ustadz, alhamdulillah, saya udah 21 tahun, udah ada pekerjaan. Oh, siapa ini? Tunggu insya Allah ya. Mudah-mudahan ada alamatnya ya. Berdoa, saya sudah berdoa dan saya yakin mudah-mudahan pada tahun 2025 sudah berakhir posisi saya. Jangan mengatakan mustahil, karena Allah menjodohkan pilih-pilih bisa lebih cepat dari rencana kita, atau Allah menunda dalam waktu yang lebih tepat. Misalnya sekarang sudah berdoa atau jangan malu-malu dengan Allah, terbuka. Ya Allah, saya sudah mau, tapi jangan ada yang tahu, bahkan dinding pun saya tidak kasih telinga. Bisik-bisik itu, tapi terbuka sama. Ya pokoknya kalau bisa 1 minggu sesudah selesai wisuda, ya Allah. Nah, aminnya kecil, tapi itu didengar oleh malaikat ya. Yang tidak amin mungkin dia bukan dari dengar, maka ini belum dibutuhkan dan diaminkan. Mungkin itu yang sedikit memperlambat. Ya, semoga kita cepat dalam kebaikan. Ibu-ibu yang mengaminkan, mudah-mudahan anak gadisnya sudah dijaga oleh Allah hari ini. Kita tidak tahu, ada juga cucu kita kan. Allah tidak pakai jarak untuk cinta. Saya dengan ibu berjarak, maka tidak mungkin kemudian saya mendekat lebih daripada apa yang bisa saya lakukan. Saya kalau di Kostrad aja kemarin, pokoknya beliau bicara saya datangi. Saya dari mimbar saya datangi.
Pak Muhammad Soleh Mustafa. Sangat terhormat bintang 3, tapi posisinya sangat tawadhu, tapi strong makanya sangat kuat. Dia dibesarkan oleh ibu dan bapak di Ambon. Dalam energi kasih sayang kuat. Saya tidak tahu, apakah kemudian didatangkan karena saya tidak ada bintangnya? Hanya ada bintang 7. Pengajian bukan urusan bintang, bintang urusan tugas. Saya berdiri, beliau minta duduk aja, nggak usah pakai kursi. Ada tempatnya kursi saya, di sini tempatnya saya duduk. Kayaknya lesehan semuanya pengajian. Saya mau duduk, jangan duduk, tugasnya Ustaz harus dilihat oleh semuanya. Ada surga di rumah kita. Saya ingin menyederhanakan, surga yang dimaksudkan adalah wajah ibu dan bapak. Harus ada waktu untuk mereka. Harus ada quality time, ada waktu yang berkualitas untuk mereka. Adapun mereka jauh di Bandung, jauh di Tasik, jauh di Surabaya, bahkan di Amerika, tidak ada jarak yang membuat kita bisa dekat dengan mereka kalau ada kemauan. Allah pemberi segalanya. Pemberi segalanya. Saya tepuk Ustaz Syakir Jogja. Ustaz, mumpung anak antum ada di Madinah, antum tengok ke sana. Kalau nengok ke sana kan berarti umroh. Selenian kan nengok, nanti Allah beri jalan. Jangan pikir umroh dengan ongkosnya. Doa agar bertemu dengan wajah anaknya, dengan harapan Allah mengaruniakan kebaikan kepadanya, maka Allah akan memenuhi jalan-jalan doa. Kalau tidak begitu, menimbang, melihat, memutuskan, tidak jadi lagi. Kita terlalu hidup dalam konsideran. Jadi hanya satu ibu ya, mohon maaf pada ibu-ibu dari Majelis Alimah Sofa. Pentingnya wajah. Adapun bagaimana wajah ibu menjadi qurratu ayun, wajah ibu yang mengesankan, wajah ibu yang menyenangkan, alamatnya juga cuma satu. Aqrabu ma yakunu 'abdun fa huwa sajidun. Makin dekat dengan tempat sujud, maka Allah membuat keriput itu adalah alamat usia, tapi Allah tidak menghilangkan daya seorang cucu rindu dengan kakeknya, seorang cucu rindu dengan neneknya yang 80 tahun. Pulang ke kampung anaknya, dilintasi udara, harus jalan pakai kereta, jalan kaki lagi, hanya untuk mencari alamat orang yang sudah tua, karena dia tidak dihimpun oleh usia. Itu hebatnya qurratu ayun. Tapi siapa itu orang di sana? Insya Allah, kalau dia dirindukan, boleh jadi dia ahlul ibadah. Saya menemukan ibu-ibu yang dikejar oleh anaknya, oleh cucunya, bahkan oleh yang lainnya. Salah satu di antara yang dikerjakannya, alamat wajahnya adalah alamat sujud. Hati-hati, ada pernikahan, tapi alamat suaminya bukan tempat sujud. Cintanya dibuat temporer, sesaat. Kalau bisa menjaga kecantikannya, dia mendekat. Tidak terjaga kecantikan dibandingkan dengan yang lainnya dan lebih cantik, maka terjadi perselingkuhan. Bayangkan kalau perselingkuhannya diangkat dalam maya saja, kemudian bisa dibandingkan antara cantiknya gambar yang ada di HP dengan suami istrinya yang pelan-pelan sudah mulai dimakan usia. Alamat sujud. Yang kedua adalah alamat munajat, mengejar wajahnya Allah, mengejar wajahnya. Kalau tidak hilang 2 tahun yang lalu, saya hadiahkan bukan nyanyian, tapi saya senang dengan isinya. Sebenarnya ini lagu TK ya. Tak apa-apa, izin ya, izin dulu, karena suara ini yang paling baik kan untuk bumi. Hari ini saya hadiahkan untuk ibu-ibu yang keren,
sini maupun di balik tiang, insya Allah mudah-mudahan semua yang jadi bidadari. Ini alamatnya. Kan materinya yang satu, sujud ya. Alamat wajah kita yang dihadiahkan kepada anak. Jangan menghadiahkan anak hanya karena kacamatanya bagus atau alisnya diganti. Alis bukan saya anti ya, tapi jangan sampai alamat cantiknya itu karena alisnya seperti kemudian semut beriring. Nah, saya bukan persoalan tidak senang itu. Cuma jangan sampai mengalamatkan anak itu senang karena kita bisa mempercantik dengan kacamata. Silakan pakai kacamata mendekat, tapi bukan itu alamatnya. Dan semua pengurus di sini, ibu dari RT 1, RT 2, mudah-mudahan kekompakan ibu di masjid yang mulia ini, sehingga masjid ini nanti menjadi amal jariah kepada siapapun yang menjadi penyumbang dari masjid ini, dan masjid ini menjadi tempat yang baik bukan sekedar untuk ruku dan sujud, tapi juga untuk melahirkan pencerahan dan peradaban rumah tangga dunia maupun rumah tangga akhirat nanti. Kepada adik-adik dari STI dan Tulus juga, bismillah, kemudian kehadirannya jadi bagian dari kebaikan yang ibu-ibu telah siapkan di tempat ini. Dan untuk kita semua, semoga Allah karuniakan malaikat di sekitar kita yang akan mengaminkan doa-doa kita, yang akan menjadi asbab dijawabnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Biberkah Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dikeluarkan suaranya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Habibina wa safina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi salatan yufnaduna al-adad wa sallama tasliman katsiran. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Rafah, fi Gaza, fi Indonesia ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kau kumpulkan kami dalam keadaan hati kami Kau buka untuk kebaikan dan kemuliaan dari-Mu ya Allah. Kau buka pendengaran hati-hati kami agar yang kami dengar dari ayat-ayat-Mu menjadi hidayah bagi kami ya Allah. Bahkan kami pantulkan untuk menjadi kebaikan bagi suami dan anak-anak kami yang tidak hadir di tempat ini ya. Karuniakan rumah tangga kami, rumah tangga yang Kau bahagiakan ya Allah, yang Kau muliakan ya Allah, yang Kau sebutkan dan catat untuk kelak yaumul qiyamah dipertemukan dalam surga-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami suami yang selalu bertemu dengan orang-orang yang baik, bertemu dengan rizki yang halal dan berkah, bertemu untuk menjadi darah daging dan keringat kami dalam kemuliaan dan kehalalan-Mu ya Allah, jauh dari rizki yang subhan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada kami ya Allah, suami yang jujur, suami yang lurus, suami yang ahlul ibadah ya Allah, suami yang Kau dapati untuk memberi manfaat ke bumi di negara dan kelak di yaumil qiyamah, menuntun dan memegang tangan kami sampai di pintu surga-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Oleh karenanya ya Allah, temukan dia wa'mur bina fi majalisis sholihin, temukan dia selalu dalam majelis-majelis kebaikan ya Allah. Hobikan, nikmatkan suami kami untuk sholat berjamaah ya Allah, yang dengannya dia mendapatkan cahaya di wajahnya, cahaya di tangannya, yang kemudian dihadiahkan kepada kami di rumahnya untuk anak-anak dan kami semua ya Allah.
Ya Rahman Ya Rahim, jadikan kami istri-istri yang salihah, yang sabar dengan kebaikan yang Kau berikan, sabar dengan kesederhanaan yang terbatas. Karuniakan kami menjadi orang-orang istri-istri yang sederhana dalam berbelanja, sederhana dalam bicara, sederhana dalam berperilaku, yang dengannya Engkau mengkaruniakan kebaikan, kemuliaan dan cahaya di dalam rumah-rumah kami, ya Allah. Baitul Nur, Baitul Izzah, menjadi rumah dengan cahaya hati, menjadi rumah yang berwibawa karena kebaikan dan kemuliaan. Ya Allah, ya Rahman, jadikan rumah tangga kami hari ini menjadi rumah tangga yang abadi sampai ke surga-Mu, ya Allah. Kau akan memisahkan kami dengan kematian, tapi jangan Lu pisahkan kami kalau di surga-Mu dengan karunia dan ridho-Mu, ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, jadikan anak-anak kami yang hari ini sedang belajar, hari ini harus sedang bergaul di dunia yang penuh dengan fitnah. Jaga anak kami, ya Allah, dengan penjagaan-Mu. Jaga, ya Allah, dengan bertemu dengan orang-orang yang baik. Jaga sehingga dia bertemu dengan rumah-rumah yang baik, tempat-tempat di mana tinggal yang baik, ya. Temukan mereka di majelis-majelis taklim para mahasiswa-mahasiswi di sana, ya. Temukan dia dengan para pembimbing-pembimbing yang mengarahkan pikiran dan ilmunya ke jalan yang lurus dan benar, ya. Ya Rahman Ya Rahim Ya Ghafur Ya Aziz, karuniakan waktu kepada kami, ya Allah, untuk bersahabat dengan anak-anak kami. Karuniakan kepada kami waktu untuk duduk beberapa saat dengan istri dan suami, ya. Karuniakan kepada kami, ya Allah, waktu yang kelak di yaumul qiyamah abadi dalam surga-Mu, ya. Jangan Kau biarkan hidup yang satu kali ini gagal. Jangan Kau biarkan hidup dalam rumah ini tanpa rahmat-Mu, ya Allah. Jangan biarkan kecantikan kami tanpa berkah-Mu, ya. Jadikan fasilitas cantik, jadikan fasilitas rumah, jadikan fasilitas rezeki, fasilitas yang Kau berkahi, fasilitas yang Kau rahmati, yang dengannya kebaikan dan kemuliaan sampai di rumah kami, ya. Ya Allah, kunci surga yang telah Kau berikan di rumah kami, jangan biarkan terbuang karena kelalaian kami. Jangan karena kelalaian kami bersujud, kelalaian kami baca Quran, kelalaian kami bersilaturahmi dengan orang tua, ya, yang menyebabkan terbuang jauh dan kami sulit mendapatinya kembali. Ya Allah, sekiranya kunci ini telah terbuang, bahkan terbuang, beri kemampuan kami untuk mengejar kembali dan menggalinya kembali, agar kami mendapatkan kunci surga itu dan mendapatinya di saat-saat senja sekalipun, ya. Jangan akhirkan rumah tangga kami, ya, tanpa husnul khatimah. Jangan diakhirkan rumah tangga kami, ya, kecuali dengan husnul khatimah. Ya Rabb, sehatkan kami, sehatkan suami kami, sehatkan anak-anak kami, sehatkan tetangga-tetangga kami, ya, sehingga kami hidup bersama kelak di rumah yang saling menyaksikan kebaikan-kebaikan kami, ya. Rabb, Engkau Maha mendengar. Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kebaikan dunia hari ini sedang kami jalani, ya. Ampuni kalau ada keliru kami, ampuni salah kami. Karuniakan tetes-tetes air mata kami ini malam menjadi tobat kami, ya. Kami butuh hidayah di kegelapan hidup kami, ya Allah. Kami butuh cahaya-Mu, ya. Karuniakan di hati, di lorong yang paling dalam kami rindu kepada-Mu, ya. Kami cinta kepada-Mu, ya. Dan di yaumul qiyamah Kau jauhkan kami dari neraka, ya. Jauhkan kami dari siksa kubur yang menakutkan, yang gelap, yang berbau busuk. Jauhkan kami, ya. Ya Rahman Ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih dan kepada semuanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dan adik-adik, selamat berjuang. Jangan santai untuk mendapati kemenangan. Butuh jihad, butuh perjuangan, butuh semangat. Ibu dari Masjid Tatim jangan bosan, dilarang lelah mengurus agama ini. Rangkul semuanya di tempat ini. Anak-anak butuh agama. Anak-anak yang tidak berjilbab hanya karena tidak tahu, dia butuh kain-kain pemelihara. Rangkul semuanya, ajak semuanya, kita bertugas berjuang untuk itu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.